Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irfani Tahira, NIM 200111016 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi pengantar oseanografi mulai dari materi pertama sampai materi terakhir. Tugas ini juga merupakan salah satu tugas final pengantar oseanografi dari Bapak Irfan Fauzi, SPMSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah oseanografi. Langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari materi pertama. Materi pertama adalah oseanografi. Nah, apa sih itu oseanografi? Oseanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lautan dan samudera. Selanjutnya, ada 4 cabang ilmu oseanografi. Pertama, fisika oseanografi, di mana di sini mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisika antara lautan dengan atmosfer dan daratan, seperti pasang surut, gelombang, iklim, dan sistem arus. Kemudian kedua, geologi oseanografi, di mana di sini mempelajari asal lautan yang telah berubah dari beberapa tahun yang lalu. Ketiga, kimia oseanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam dan di dasar laut. Kemudian keempat, biologi oseanografi adalah ilmu yang mempelajari semua organisme yang hidup di lautan, termasuk hewan yang berukuran kecil sampai berukuran besar dan juga tumbuhan-tumbuhan air. Selanjutnya, proses terbentuknya laut. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya laut? Menurut sejarahnya, terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu ketika atmosfer bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk masuk ke bumi. Nah, akibatnya uap air di atmosfer mulai terkondensasi dan terbentuklah hujan. Hujan inilah yang mengisi cekungan-cekungan di bumi hingga terbentuklah lautan. Selanjutnya, kenapa air laut itu asin? Pada dasarnya, air asin adalah mineral dari daratan. Semua air yang mengalir di darat, di sungai, atau di danau mengalir ke laut. Dalam perjalanan ke laut, air juga membawa mineral, sehingga laut dipenuhi dengan mineral. Permukaan laut yang sangat tinggi menyebabkan penguapan yang kuat, tetapi mineral yang di bawah sebelumnya tidak menguap, sehingga garam mineral ini tetap ada dan tersebar di permukaan lautan. Garam laut juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi panas atau area laut, maka semakin asin airnya. Selanjutnya, definisi kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan yang luar dari bumi. Berdasarkan jenisnya, kerak bumi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kategori samudera dan kategori benua. Selanjutnya, pembagian laut secara horizontal terbagi atas 2. Pertama, zona neritik. Zona neritik merupakan zona yang berada di paparan benua, dihuni oleh biota laut yang berbeda dengan zona oseanik. Sedangkan zona oseanik adalah zona perairan yang terletak di luar landasan benua. Kemudian, pembagian laut secara vertikal. Pertama, zona fotik merupakan zona di mana cahaya matahari masih dapat menembus perairan, dan zona afotik merupakan zona yang sudah tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Selanjutnya, adapun secara vertikal dapat dibagi menjadi 3 zona. Pertama, zona litoral, kedua zona batial, dan ketiga zona abisal. Selanjutnya, sedimentasi. Nah, apa sih itu sedimentasi? Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi, air, angin, gelombang laut, dan glester. Nah, selanjutnya, proses sedimentasi dapat dibagi menjadi 2. Pertama, sedimentasi geologis adalah proses erosi tanah yang normal. Sedangkan sedimentasi yang dipercepat adalah proses di mana sedimentasi yang menyimpang
dari proses geologis dan berlangsung dalam waktu singkat yang merusak atau berbahaya dan yang dapat mengganggu keseimbangan alam atau kelestarian lingkungan. Nah, jenis-jenis sedimentasi terbagi atas dua, sedimentasi biogenik pelagis dan sedimentasi tergen pelagis. Selanjutnya, sedimentasi berasal dari beberapa bagian. Pertama, sedimen litogeneus merupakan sedimen yang berasal dari sisa pengikisan batuan di darat. Kemudian sedimen biogeneus merupakan sedimen yang berasal dari sisa-sisa rangka organisme yang hidup membentuk partikel halus. Kemudian ketiga, sedimen hidrogeneus merupakan sedimen yang terbentuk dari hasil reaksi kimia dalam air laut. Contohnya bongkahan mangan yang berasal dari endapan lapisan oksida. Dan keempat, sedimen kosmogeneus merupakan sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk ke dalam laut melalui jalur media udara. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya sedimentasi. Pertama, pasang surut, gelombang, arus, kemiringan, dan arah garis pantai. Nah, adapun dampak sedimentasi yaitu pertama delta, kedua tanggul alam, ketiga gubuk pasir. Selanjutnya, arus laut. Nah, apa sih itu arus laut? Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus laut berdasarkan proses terjadinya. Ada beberapa bagian. Pertama, arus Ekman adalah arus yang dipengaruhi oleh angin. Kedua, arus termohelin adalah arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitas. Dan ketiga, arus pasut adalah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. Kemudian, upwelling dan downwelling. Upwelling adalah fenomena oceanografi yang melibatkan gerakan yang dibangkitkan angin dari air yang lebih berat, lebih dingin, dan biasanya kaya nutrien ke arah permukaan laut. Sedangkan downwelling adalah arus laut hangat di permukaan tenggelam ke dasar laut. Selanjutnya, gelombang laut. Nah, terjadinya gelombang laut adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Ketika gelombang mencapai pantai, seringkali diikuti dengan peningkatan ketinggian gelombang karena semakin dangkal, sedangkan volume air yang mengalir dalam jumlah yang sama. Kemudian, ada 3 macam gelombang laut yang terbentuk akibat aktivitas angin. Pertama, swell adalah gelombang laut dengan periode panjang. Kemudian kedua, sea adalah gelombang laut tak beraturan yang dibentuk oleh angin. Dan ketiga, surf adalah gelombang pecah pada kawasan pantai. Selanjutnya, pasang surut. Nah, pasang surut merupakan merupakan kondisi naik turunnya permukaan air laut secara berkala. Kondisi tersebut disebabkan oleh gaya gravitasi dari benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari. Selanjutnya, tipe pasang surut terbagi atas 3, tipe harian tunggal, tipe harian ganda, dan tipe harian campuran. Selanjutnya, cahaya, suhu, densitas, dan warna pada perairan. Pertama, cahaya. Cahaya yang masuk ke dalam perairan secara horizontal lalu dapat dibagi menjadi 2 bagian, zona neritik dan zona oseanik. Sedangkan secara vertikal, zona laut dibagi menjadi 4. Pertama, zona epipelagis, kedua zona mesopelagis, ketiga zona bathyas, dan zona abisal. Selanjutnya,
Suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu objek yang diakibatkan oleh tumbuhan antara molekul yang tidak beraturan. Kemudian, densitas adalah kerapatan massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Kemudian, warna perairan terbagi atas beberapa warna. Pertama warna biru, kedua warna kuning, ketiga warna hijau, keempat warna putih, kelima warna ungu, keenam warna hitam, dan warna merah. Selanjutnya, garam-garam mineral dan gas-gas yang terlarut dalam air laut. Pertama, salinitas. Apa sih itu salinitas? Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Kemudian, faktor yang mempengaruhi salinitas. Faktor yang mempengaruhi salinitas terbagi atas dua. Satu, penguapan. Kedua, banyak sedikitnya muara di laut. Selanjutnya, kehidupan plankton laut. Pertama, plankton. Plankton adalah organisme renik yang hidup melayang-layang mengikuti arus, dan plankton juga dapat dibagi menjadi dua. Pertama, fitoplankton, dan kedua, zooplankton. Selanjutnya, neopton. Neopton adalah hewan-hewan laut yang dapat bergerak sendiri kesana kemari seperti ikan bertulang rawan, ikan bertulang sejati, penyu, ular laut, dan mamalia laut yang semuanya termasuk vertebrata. Kemudian, bentos. Bentos adalah organisme akuatik yang hidup menetap pada dasar perairan, baik perairan air tawar maupun air asin. Selanjutnya, alga laut dan tumbuhan karang. Pertama, alga laut. Alga laut atau biasa disebut ganggang adalah organisme fotosintetik, sering disebut sebagai tanaman kasta rendah karena struktur sederhana dan metode reproduksi. Habitat alga ada di tanah, air tawar, payau, dan laut. Secara umum, alga terbagi ke dalam dua jenis, makroalga dan mikroalga. Kemudian, terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthella. Dan terakhir, kehidupan di dalam laut. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan termoklin pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari zona aquatik. Nah, sekian penjelasan mengenai materi pengantar oceanografi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.